Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini kebetulan kami kembali bertemu dengan beliau, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Kebetulan siang ini kami ketemu di rumah beliau Bapak Tuntas Subagio selaku DPP dari Partai Kedaulatan Rakyat. Nggih Gusti, kalau Gusti tujuannya silaturahmi ke rumah Bapak Tuntas ini apa nih? Kan begini, itu menindaklanjuti kemarin yang saya wawancara di Pedangan Pelengeh itu kan, karena dari humasnya kemarin kan ngebel saya, nek sakit ya dolan ke sana silaturahmi gitu. Ini kebetulan bisa sempat ini. Oke. Jadi menindaklanjuti apa omongan saya yang kemarin saya sampaikan, bagaimana tentang keberadaan Partai Kedaulatan Rakyat ini. Kalau yang lebih jelas lagi spesifikasinya, maksud dan tujuan Gusti Puger di sini apa? Tentu sebetulnya yang paling pokok adalah kemarin yang disampaikan bahwa partai ini tentu akan menjadi jembatan untuk bagaimana pemahaman tentang berpartai, bernegara ini lebih bisa segar, sehingga masyarakat akan bisa dapat wadah yang memang betul-betul inspirasinya itu diwakili gitu. Inilah yang penting buat partai sebetulnya. Jadi jangan hanya nama, tapi bagaimana ke depan selalu juga kumiung ya, kepada memonitoring bagaimana kehidupan masyarakat. Pada waktu itu putra-putra kerajaan juga gitu. Dia ditugaskan untuk melihat situasi, apalagi yang namanya Pangeran Pati. Itu memang harus keliling di wilayahnya, melihat kehidupan rakyatnya, sehingga ketika beliau nanti duduk sebagai raja sudah paham, tinggal penyempurnaan. Nah ini partai ini juga begitu. Ketika sudah menjadi pengayam, tentu harus bisa memberikan sebuah uluran-uluran pembelajaran. Tetapi ini uniknya kan berangkatnya dari memang komunitas-komunitas yang belum, ya taruhlah masih sekian persen itu masih belum isi lah gitu ya. Jadi ini mudah untuk menjadi sebuah wadah untuk memberikan sebuah keyakinan berbangsa dan bernegara ini diperlukan kebersamaan. Itu. Gusti, selama ini mungkin Gusti ada semacam pesan tersendiri atau pesan khusus dengan adanya partai baru Kedaulatan Rakyat ini yang untuk sementara baru memiliki sekitar 23 provinsi. Nah, mungkin ada saran dan pesan dari Gusti? Ya, saran dan pesan saya terutama kepada masyarakat yang mendengarkan ini, ya jangan ragu-ragu lah dengan adanya Partai Kedaulatan Rakyat ini, karena sudah 23 provinsi ya. Kita kan punya 34 ya, jadi kurang 11, tapi sudah dilakukan untuk segera dituntaskan. Maka harapan saya kalau ini segera bisa terpenuhi, 34 provinsi itu sudah ada pengurusnya semua, maka jangan ragu-ragu dengan partai ini. Jadi harapan saya Partai Kedaulatan Rakyat ini ya syukur-syukur bisa menjadi contoh kepada bangsa ini untuk menjadi partai yang memang betul-betul
menghormati kedaulatan rakyatnya gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi Gusti, kalau Gusti mungkin ada pesan tersendiri buat beliau Bapak Tuntas yang masih muda, sukses dalam karir dan usahanya, sampai akhirnya kita bisa ketemu di istananya beliau di Purbayan Baki Sukoharjo. Ya, ini tidak suatu kebetulan. Semua ini memang sudah ada desain dari Yang Maha Kuasa. Jadi saya ketemu sama beliau itu tidak kebetulan. Ini ada by design dari sana. Karena mempercayai gaib hukumnya wajib. Jadi tentu ada kegaiban-kegaiban yang menyertai manusia itu sendiri. Nah, ketemunya saya dengan beliau ini juga ada unsur itu. Bukan berarti saya mengamini hal-hal yang tidak jelas, tapi ini tidak suatu kebetulan. Sehingga mudah-mudahan ketemunya dengan saya ini menjadi suatu dorongan moral buat partai ini, terutama kepada Pak Tuntas untuk Pak siapa? Pak Tuntas tadi betul ya, untuk semangat karena masih muda, beliau masih segar, sehingga harapan saya masih bisa bermain lebih lama dibanding kalau saya kan sudah tinggal memberikan wejangan-wejangan ya. Itu umur saya sudah 66 tahun sehingga sudah layak untuk disuni pengestu barangkali. Cucu saya sudah 5 ya. Itu. Jadi dan saya sudah banyak belajar tentang kebudayaan leluhur saya dan budaya Nusantara pada umumnya. Gitu. Mungkin ada saran-saran Gusti terhadap masyarakat di Indonesia tentang adanya PKR ini, Gusti. Ya, tadi saya sudah katakan jangan ragu dengan PKR, karena ini memang betul-betul mencoba untuk nyonding kepada siapapun untuk ikut mensejahterakan bangsa ini. Oke? Artinya jangan ragu itu lintas agama, boleh Islam, boleh Nasrani, boleh yang lainnya gitu nih. Iya, jadi semuanya, karena partai ini kan netral. Karena ini bukan partai yang satu grup, tidak, tapi ini partai yang memang betul-betul muncul dari berbagai lini, maka namanya kedaulatan rakyat itu karena netralisasinya tinggi. Terima kasih Gusti. Saya tak ketemu dengan beliau, Bapak Tuntas Subagio. Selamat siang Pak Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan Mas Tuntas dengan adanya silaturahmi dari beliau Putra Dalem Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau juga budayawan keraton. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Lah, perasaan dari Pak Tuntas sendiri gimana? Suatu kehormatan yang sangat luar biasa ya bagi saya, bagi kula sebagai wong cilik kerawuhan Gusti Puger kersa tindak wonten di rumah saya ini di Purbayan. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya pada Gusti Puger dan semuanya yang sudah berkenan hadir di rumah ini, di dalam Purbayan ini. Mungkin ada semacam pengharapan Pak Tuntas terhadap beliau, Gusti Puger? Ya, pengharapannya adalah donga pengestu kepada dari Gusti Puger untuk saya, untuk PKR, agar bisa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara ini, untuk agama. Yang pertama kan untuk agama, kemudian untuk bangsa negara, kemudian untuk masyarakat dan juga untuk keluarga. Gitu. Mungkin ada keinginan Mas Tuntas misalnya untuk menarik keberadaan beliau
membantu di PKR ini ada nggak? Sebenarnya sangat diharapkan, ya sangat kita harapkan untuk Gusti Puger untuk bisa bergabung di PKR, untuk bisa memberikan wejangan-wejangan baik langkah-langkah PKR untuk menjadi lebih baik ke depan. Karena memang PKR ini kan isinya orang biasa semua. Saya sebagai ketua umum kan juga orang biasa, bukan tokoh politik, bukan tokoh apapun. Saya juga orang biasa yang ingin memberikan sedikit atau banyak untuk kemajuan bangsa, untuk kebaikan bangsa dan negara. Itu intinya gitu. Jadi sangat kita harapkan apabila kelonggaran penggalih dari Gusti Puger bisa ikut mendukung, kemudian ikut juga memberikan nasihat, wejangan, apapun dari langkah-langkah PKR untuk kebaikan semuanya. Itu. Kalau Mas Tuntas sendiri merasa yakin nggak untuk nanti bisa menggapai ke 34 provinsi, sementara ini baru ada 23 provinsi? Kalau keyakinan, insya Allah kita sangat optimis, karena sebenarnya kita sudah membentuk 34 provinsi. Dari 23 provinsi itu kan yang sudah kita datangi dan sudah ter-SK. Jadi ada beberapa provinsi yang di situ sudah terbentuk, cuman tinggal didatangi, kemudian ter-SK dan lain-lain. Jadi insya Allah sebenarnya sudah 34 provinsi di Indonesia. Mungkin mau berhenti dulu apa? Lanjut aja. Mungkin sedikit ada semacam pengharapan terhadap warga masyarakat di tanah air ini. Ya, harapannya PKR ini bisa diterima dengan baik. PKR ini adalah partai alternatif untuk masyarakat yang ingin adanya sebuah perubahan. Karena Indonesia ini kan sudah 76 tahun. Jadi saya memberanikan diri ya untuk mendirikan partai politik ini sebagai wujud sebenarnya adalah keprihatinan bangsa. Indonesia sudah 76 tahun, sudah cukup tua dari Indonesia merdeka sampai sekarang, dan Indonesia ini kalau boleh kita bilang butuh satu perubahan atau satu sentuhan yang benar-benar bisa mengadopsi apa yang dicita-citakan para leluhur bangsa, para pendiri bangsa. Salah satunya yang dicita-citakan oleh mereka adalah rakyat yang berdaulat. Jadi para pahlawan, para pendiri bangsa itu sampai mengejawantahkan di dalam pembukaan UUD 45 tentang adanya kedaulatan rakyat. Nah, saya sangat optimis apabila rakyat Indonesia ini berdaulat, bersatu padu, tidak saling menghujat, tidak saling menghina, semuanya bisa menjadi satu wadah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan berdasar sebuah golongan, bukan berdasar sebuah pribadi dan lain-lain. Maka saya yakin Indonesia ini bisa menjadi negara yang sangat besar. Karena apa? Indonesia ini adalah negara yang sempurna, paling sempurna di dunia. Bahkan kalau kita baca anekdot orang-orang dunia mengatakan bahwa Indonesia ini negerinya Nabi Sulaiman. Karena saking sempurnanya, batang pohon ditanam aja tukul, tambang semuanya ada, kelautan tidak ada yang kekurangan di dalam laut kita. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa menjadi negara maju atau negara yang super power? Karena kebanyakan yang terjadi selama ini adalah bicara tentang golongan dan pribadi. Itu belum mengatasnamakan amanah penderitaan rakyat. Ini yang menjadi wujud keprihatinan kita di dalam Pikus Kipianata Baris dan masyarakat pada umumnya yang kemudian bersepakat membentuk sebuah partai politik yang namanya Partai Kedaulatan Rakyat. Dan kenapa kita beri nama Kedaulatan Rakyat? Karena kita ingin rakyat Indonesia benar-benar bisa berdaulat dan bisa mengerti, memahami, menyadari bahwa Indonesia ini punya potensi yang luar biasa untuk menjadi negara besar. Kita ingat leluhur Indonesia ini, kita itu kan tidak coro kasarnya ya, bahwa sejarah itu kan tidak menipu.
kita pernah di bumi Nusantara ini ada yang namanya negeri Kalingga, dirajai oleh raja perempuan namanya Ratu Sima. Itu menguasai, kalau dalam sejarahnya adalah 1/4 dunia. Di Jepara tempatnya, kerajaannya. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, sampai setelah Majapahit ada yang kerajaan Pajang, kemudian Demak ya, Demak dulu. Kemudian setelah Demak ada Pajang ada Mataram ada Kartasura ada Surakarta ada Mataram, ada Jogja. Jadi secara sejarah itu mereka, para leluhur kita itu sudah menciptakan sebuah sejarah yang luar biasa. Bahkan Majapahit itu menguasai separuh dunia. Jadi dan akar-akar yang sekarang menjadi undang-undang itu kan sebenarnya mengambil dari beberapa sisi yang dulu pernah dilakukan. Kayak tadi Gusti Bukri cerita tentang sebuah balai agung yang menjadi dasar dari DPR atau dari demokrasi yang ada di Indonesia. Ini kan luar biasa. Generasi setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, bagi saya yang melihat perkembangan dari, walaupun saya lahirnya masih di tahun 77 ya sampai sekarang, tapi kita melihat perkembangan dari Indonesia merdeka sampai sekarang ini kan belum menunjukkan sebuah sejarah yang besar. Rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini belum menunjukkan menjadi sebuah bangsa yang besar yang disegani oleh bangsa lain dalam segi apapun. Karena apa? Saya melihatnya semuanya masih bersifat golongan pribadi. Bahkan kalau sekarang ini kita lihat dengan terbukanya media sosial, media informasi, mohon maaf kadang-kadang juga kita sangat prihatin dengan tokoh-tokoh bangsa yang saling menghujat, saling menghina satu lain, kemudian memunculkan seakan-akan negara ini terkotak-kotak. Itu karena apa? Merasa pinter. Semuanya merasa pinter, padahal ada slogan, nek pinter muk minteri wong liya ya mboten kacek, kan gitu. Yang paling bener itu adalah wong bener sing dadi wong pinter, bukan wong pinter sing minteri. Jadi ini yang harus kita luruskan. Indonesia punya sumber daya yang dianugerahi oleh Allah, oleh Tuhan, itu yang sangat luar biasa. Lah, sekarang PR-nya adalah sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya ini bisa berdaulat, bisa bersatu padu tanpa harus melihat golongan dan pribadi, saya yakin Indonesia akan menjadi besar. Bukan istilahnya kalau tokoh-tokoh ataupun kalau orang-orang Indonesia ini masih berpola nek orang dan ora komanan, nah ini akan menjadi sebuah masalah besar. Itu bagi saya. Tetapi harus bisa menerapkan ayo podo-podo golek jeneng ojo golek jenang. Niku nek wong Jawa rumiyin kan ngendikane kan seperti itu ya. Jeneng sik baru jenang ya. Iya, istilahnya ayo golek jeneng ojo golek jenang. Dalam artian di sini otomatis kalau orang itu punya jeneng wong Gusti Allah itu menciptakan makhluknya itu kan sudah dengan rezeki-rezekinya masing-masing. Manusia itu kalau merasa ini pangapunten nggih, istilahnya tidak serakah. Manusia itu makan satu piring saja sudah kenyang. Kalau makan 2 piring sudah kekenyangan. Kalau makan sampai 3 piring itu namanya apa itu? Sampai sakit perut itu. Ya kemelekeran. Serakah. Itu padahal ya itu tadi nerimo ing pandum. Dalam artian adalah kita harus bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kalau orang sudah punya jabatan ya disyukuri, tidak perlu harus menumpuk dengan berbagai cara. Lah gunane ya apa? Kan gitu. Jadi ini yang harus mulai ditanamkan di masyarakat Indonesia. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau masyarakat Indonesia itu punya kesadaran tentang arti berdaulat, tentang arti membangun bangsa, tentang arti golek jeneng, bukan golek jenang ya. Itu saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar, karena Indonesia ini negeri wonderland. Kalau saya mengatakan sangat sempurna. Jenengan pelajari di seluruh dunia, negara-negara besar sekalipun itu tidak sesempurna Indonesia. Arab
punya tambang banyak tapi tanahnya tidak subur, kelautannya kurang dan lain-lain. Kemudian Amerika itu negara temuan, dari berbagai negara datang ke situ. Di situ tidak ada potensi apa-apa kecuali gunung berapi di bawah kalau nggak salah San Francisco ya itu. Di bawah itu ada gunung berapi. Punyanya cuma itu. Tapi mereka punya kepintaran karena dari berbagai negara sehingga bisa menembus pertambangan-pertambangan dan lain-lain di negara lain. Kalau ini Mas Tuntas, kalau tadi optimis 11 daerah provinsi akan terpenuhi. Nah, kalau untuk nantinya otomatis Mas Tuntas optimis ikut pemilu yang akan datang. Insya Allah kita ya mudah-mudahan dari PKR ini tidak ada kendala apapun karena ini politik juga. Jadi kita apalagi kita ini tidak ada tokoh nasional atau backupan tokoh, mudah-mudahan dari Kemenkumham, dari KPU juga bisa bersikap netral hadirnya sebuah partai politik baru di Indonesia sehingga harapannya kita akan memenuhi seluruh persyaratan undang-undangnya. Kalau di persyaratan undang-undang itu kan 100% minimal adalah 100% provinsi, 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan. Ini kan kita penuhi. Nah, begitu nanti sudah kita penuhi, kita sodorkan Kemenkumham, ya kita sangat berharap bisa diterima dengan baik. Sehingga secara aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia kita mendapatkan seperti SK Kemenkumham, kemudian lolos di dalam verifikasi KPU. Gitu. Ya, terima kasih Mas Tuntas. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Ketua Umum dari Partai Kedaulatan Rakyat. Beliau adalah Mas Tuntas Subagio yang saat ini kita temui di istananya yang berada di Purbayan Baki Sukoharjo.